Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV, berjumpa lagi bersama saya Indah Rastikasari dalam program Talk Show Aceh TV. Dan hari ini di edisi 5 Desember 2020 kami dengan tema yaitu dukungan kesehatan mental dan psikososial bagi anak dan siswa yang belajar dalam jaringan atau daring pada pandemi saat ini COVID-19. Dan kami selalu senantiasa mengingatkan Anda untuk ingat pesan Ibu, cegah penyebaran COVID-19, yaitu selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Bersama kita putuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Di studio Aceh TV sudah hadir 3 narasumber saya yang saya akan perkenalkan satu persatu. Tapi sebelumnya kami akan mengundang partisipasi Anda di line telepon 0813 6225 4360, tapi nanti di segmen kedua dan ketiga. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Di sebelah saya persis ada Profesor Dr. Mujibur Rahman, MAG. Beliau merupakan yang mewakili dari Majelis Pendidikan Daerah Aceh Besar. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat. Selamat ya, Prof, untuk gelarnya. Selamat sama ini bidang ilmu pemikiran pendidikan Islam. Pemikiran pendidikan Islam. Baik, dan di sebelah Profesor Mujibur Rahman, ini ladies first, Ibu Nuke, seorang psikolog. Ibu Nuke Yulandari, MPSI Psikologi. Beliau merupakan perwakilan dari Prodi Psikologi Indonesia. Assalamualaikum, Bu Nuke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik. Dan di sebelahnya Bu Nuke, jumpa lagi ya Pak Andi. Iya. Pak Andi Yogatama, Kepala UNICEF perwakilan Aceh. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan kita hari ini berbicara mengenai bagaimana kemudian dukungan mental dan psikososial bagi anak dan siswa pastinya di usia belajar yang belajar daring di rumah pada masa kondisi seperti ini, pandemi 19. Pemirsa, kita tahu banyak kondisi yang keterbatasan, salah satunya belajar. Anak-anak dihadapkan dengan kondisi yang sama sekali berbeda dengan yang selama ini kita jalankan, yaitu belajar di rumah. Tapi bagaimana kemudian dukungan orang tua, dukungan sekolah dan sebagainya, khususnya yang di rumah ini, bagaimana tetap bisa hak-hak anak ini terpenuhi. Saya mungkin langsung saja ke ladies first ini, Ibu Nuke. Bagi orang tua, Ibu, apa kemudian dukungan yang bisa diberikan kepada anak dalam belajar daring? Karena otomatis tidak semua tempat sama posisi, misalkan mereka yang ada gadget, ataupun bagaimana kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan orang tua. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengomentar lebih lanjut, biasanya hal yang paling menjadi tergadala ketika rumah menjadi basic pembelajaran adalah ketidaksiapan orang tua. Ini umumnya kita dapati bahwa ketika orang tua sudah siap untuk menjadi guru, maka akan lebih mudah untuk menciptakan suasana kerja. Suasana kerja bagi dia sebagai seorang ibu mengatur jam-jam kegiatan belajar anak ya. Nah, kalau anak SD dan anak TK mungkin akan lebih ribet karena memang belum ada inisiatif untuk belajar, berbeda akan dengan anak SMA dan SMP. Tantangan lebih besar untuk tantangan anak lebih besar, ya. Tetapi kalau orang tua saya pikir sudah punya konsep yang jelas, kemudian menjadi pribadi yang sehat secara mental, dalam konteksnya adalah orang tua yang tidak memiliki unfinished business. Jadi orang tua yang saya suka menggunakan konsep unfinished business ketika orang tua punya masalah problem psikologis, itu juga menjadi kendala. Dia menjadi multiperan sebagai ibu, juga sebagai guru ya, dan sebagai istri. Jadi ketika dia sudah tidak memiliki unfinished business, selesai itu urusannya, maka dia akan siap menjadi multiperan, guru, istri, dan ibu juga bagi anak-anaknya. Nah, kalau itu sudah selesai, maka dia akan lebih mudah untuk mentransfer nilai-nilai ya. Dan saya sering mengatakan bahwa pendidikan untuk anak-anak kita di semua level ini, apalagi dalam kondisi pandemi ini, mungkin agak lebih melunak, tidak pada capaian, tetapi lebih pada pembentukan karakter. Jadi kita membentuk bagaimana proses pendidikan itu menyenangkan, bahwa kalau anak itu sudah menemukan suasana yang menyenangkan, maka dia akan muncul keinginan untuk ingin tahu gitu. Tapi sekarang kadang-kadang orang tuh nggak sabar nih, ibarat nanam pohon ya bapak-bapak semua, pengennya metik buah tuh ada awal, padahal kan namanya pendidikan itu kan yang terakhir kita petik adalah buahnya, dan itu di akhir. Nah, ini yang mungkin menjadi sebuah konsep yang harus diketahui oleh para orang tua agar perlahan-lahan dalam membentuk anak. Karena situasi yang sudah menekan, sudah terbatas, jangan lagi ditambah dengan perlakuan orang tua yang begitu menekan anak. Sehingga ini akan double problem nanti, udah pendidikan yang enggak progres, ditambah lagi hubungan yang memburuk dengan orang tuanya. Jadi ini saya pikir yang harus dimiliki oleh semua orang tua. Kemudian untuk anak yang level SMP dan SMA, orang tua sebaiknya memang juga harus belajar terus ya,
Artinya untuk anak-anak ini kan capaian lebih kompleks lagi, tidak sekedar karakter tapi memang knowledge ya, itu juga harus diketahui oleh orang tua. Di orang tua terus belajar, dan saya bilang gini, karena kita dalam kondisi terbatas harus punya prinsip I'm okay, you okay, supaya memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang selevel dengan orang tua. Baik. Jangan sampai I'm okay, you bad gitu kan, seolah semua informasi itu benar dari orang tua, itu juga tidak baik karena kita dalam kondisi yang terbatas. Begitu kira-kira Bisa Bu. jadi teman ya, Bu? Iya. Kalau untuk anak remaja tadi. Iya, betul. Baik, Pak Andi, apa kemudian hak-hak anak? Kita bicara kemudian hak anak, apalagi di masa sekarang serba terbatas, tapi harus tetap dipenuhi, Pak. Iya, Itu menjadi kemudian poinnya. Silakan, Pak. Jadi memang menyambung dari Bu Nuka tadi, memang penting sekali orang tua untuk memahami anaknya di rumah. Kita semua sadar dalam masa pandemi ini kan tentunya semuanya tidak normal, bukan kondisi yang normal. Jadi kita harus beradaptasi juga di rumah, termasuk ketika belajar di rumah, bekerja di rumah, dan anak juga bermain di rumah, semuanya kegiatan di rumah. Jadi kita harus banyak membuat kegiatan-kegiatan positif. Tentunya dalam hal tersebut hak anak tetap harus dipenuhi. Hak atas kesehatan, jadi bukan berarti ketika pandemi, ketika misal jadwal imunisasi, itu nggak imunisasi. Takut pandemi. Ya, kalau masih pandemi ya itu memang salah satu hak anak ya. Ketika anak-anak belajar, ya dipenuhilah hak-haknya untuk dapat belajar dengan baik, disediakan fasilitasnya, maupun juga dibantu ketika anak tidak bisa memahami. Jadi peran orang tua tadi, peran orang tua ya, saya nggak menyebut ibu, ayah dan ibu, ya bersama-sama ikut mendidik anaknya di rumah. Kapan lagi kan ya orang tua, ayah dan ibu bisa belajar mendidik anak seperti guru. Biasanya sekolah, udah belajar di sekolah. Sekarang saatnya lah orang tua belajar juga menjadi guru. Jadi memahami apa sih kesulitan guru di sekolah, seperti apa sih sebagai pengajar. Nah inilah anak-anak yang harus ditemani. Jadi ya itu tadi, segala hak anak tetap harus dipenuhi walau di masa pandemi dengan segala keterbatasan ya tentunya. Ini waktunya bersama ya, Pak Andi? Iya, waktunya bersama. Bersama anak. Kalau dari UNICEF sendiri, Pak, apa kemudian support yang diberikan di kondisi serba keterbatasan sekarang? Kalau UNICEF sampai dengan saat ini memang kita membantu pemerintah ya sejak awal dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, dan juga tentunya dalam merespon dari pandemi COVID-19, kami juga memberikan berbagai bantuan dan dukungan ke pemerintah. Yang utama sebetulnya dalam hal yang kita sebut adalah risk communication, komunikasi resiko, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi mengajak masyarakat juga untuk paham berbagai dampak akibat COVID-19. Kalau di sektor pendidikan sendiri, UNICEF juga mendukung bersama Kementerian Pendidikan untuk dalam menyusun regulasi termasuk dalam persiapan belajar tatap muka, apa sih yang persyaratan perlu dipenuhi, dan kemudian bagaimana sih metodenya, itu juga UNICEF ikut mendukung pemerintah di tingkatan nasional. Kalau di tingkatan daerah seperti di Aceh, kami melakukan berbagai macam kegiatan. Kalau kita di sektor pelindungan anak, tentunya kita dampak dari pandemi ini kan ada kesehatan mental ya. Jadi kita melakukan beberapa program dan dukungan bersama PKPM dan juga dinas teknis terkait di Aceh untuk mendorong atau supaya layanan terkait kesehatan mental dan psikososial itu juga diberikan bagi anak-anak yang terdampak COVID-19. Baik, menarik Pak. Tadi kita juga kita akan insya Allah bulan depan ya Pak akan ini sudah masuk transisi ke masa pembelajaran tatap muka. Tapi nanti kita akan bahas kemudian apa yang perlu dipersiapkan orang tua, karena ini sudah hampir setahun anak-anak belajar di rumah. Tapi ini satu hal-hal yang momen menggembirakan juga bagi orang tua. Kemudian anak-anak kembali sekolah, anak-anak bertemu dengan teman-temannya ya Pak ya, termasuk juga tadi ya. Tapi saya ke Prof Mujib dulu dong. Prof, ini gimana kemudian dari Majelis Pendidikan Daerah, terutama regulasi dan partisipasi masyarakat ini kan transisi, kalau kita nih selama 6 bulan ini dari sekolah belajar di rumah itu seperti apa, Prof? Ya, makasih. Kami melihat begini, dalam era musibah sekarang ini, sejak dari akhir 2019 sampai 2020, ada perubahan kebijakan dalam aspek pendidikan secara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Itu di mana pembelajaran yang pertama itu dilakukan secara tatap muka di sekolah. Kemudian terjadi perubahan menjadi pembelajaran secara daring. Di sini kan terjadi translasi pendidikan dari sekolah menjadi pendidikan di rumah.
setelah translasi pendidikan ini terjadi, itu ada hal-hal efek negatif yang muncul, terganggunya mental pada anak, secara psikologis mereka tertekan mungkin kan, kemudian juga katakanlah untuk melayani mereka dalam aspek karakter, kemudian pembentukan nilai tidak terjadi dengan baik dan sebagainya. Nah, jadi kami dari Majelis Pendidikan Daerah sama di Aceh dan di Kabupaten Aceh Besar, setelah melihat support dari UNICEF dan sebagainya, kita sangat mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada 3 aspek yang kita coba cermati. Yang pertama begini, dalam kondisi apapun kita punya sikap pendidikan anak itu tidak boleh berhenti. Betul sekali. Di kondisi apapun ya, Prof? Apapun itu tidak boleh berhenti. Apakah itu musibah seperti pandemi COVID-19 sekarang ini, atau musibah alam lainnya dan sebagainya, pendidikan itu tidak boleh berhenti. Itu satu. Yang kedua, dalam proses pembelajaran daring hari ini, kita sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan itu di nomor 4 tahun 2020, itu kan teknis pembelajaran secara daring dibahas. Kita sangat mensupport itu. Artinya kalau kebijakan negara atau pemerintah mengatur bahwa pembelajaran sekolah itu harus secara daring dan harus menjaga prokes kesehatan dan sebagainya, kita support itu pada masyarakat. Dan di masyarakat kita juga memberi pemahaman, sosialisasi agar itu diikuti dengan benar oleh orang tua, jangan sampai nantinya kebijakan ini bertentangan dengan keinginan daripada orang tua. Nah, ini kan. Kemudian yang ketiga, translasi pendidikan dari sekolah ke rumah itu ada sebuah kendala besar yang terjadi, manakala partisipasi dari orang tua dan masyarakat lemah, proses pembelajaran ini itu tidak berjalan dengan baik. Di sini MPD sebagai lembaga yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan, kita mendorong partisipasi masyarakat itu penuh untuk agar proses pembelajaran daring ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, jadi terkadang begini nantinya, ini pengalaman yang kita terima informasi dari masyarakat. Dia mengeluh misalnya, ini anak kami ini sudah kita serahkan ke sekolah, masa kami ini diberi tugas seperti guru? Jadi guru lagi ya? Jadi guru di rumah. Nah, jadi dia kasih beban tugas ke saya harus menyelesaikan. Apa juga saya sudah antar dia ke sekolah. Nah, ini muncul dari orang tua kita yang terkadang tidak mengerti dengan kondisi ini. Ditambah lagi banyak di daerah-daerah yang belum siap baik secara substantif maupun administratif. Itu orang tua kita itu kan tidak siap mendampingi anak dalam kondisi pembelajaran daring. Nah, misalnya begitu ada tugas anak secara daring, jangankan untuk menyelesaikan soalnya, membuka itu aja nggak bisa. Nah, ini misalnya. Jadi ini menjadi perhatian dari kita Dinas Pendidikan. Ke depan itu negara, apakah itu di pemerintahan pusat, di kementerian, di pemerintahan daerah, dengan COVID ini membuka mata kita, itu mesti terjadi perubahan paradigma pendidikan ke depan. Artinya begini, di sini perlu penguatan pendidikan masyarakat. Begitu musibah terjadi lagi nantinya, misalnya dalam bentuk lain, masyarakat kita sudah terbiasa, sudah terberdaya, dan dalam situasi itu nantinya kendala dalam pembelajaran daring selesai. Baik, perubahan paradigma. Perubahan paradigma pasca COVID-19 ini. Baik, new normal tadi, Yeah. Prof. Dan juga tadi partisipasi menarik juga. Yeah. Kita akan bahas nanti Bapak Ibu, Baik, kita baik. rehat sejenak dulu. Kemudian jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mengundang Anda di line telepon. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.